Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pajak penghasilan. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Kadek Dwi Payanti, yang kedua Putu Laba Arisakayana, yang ketiga Gusti Agung Ratna Dewi, dan terakhir Desa Putu Santi Artania. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Santi Artania, NIM 1801133. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenal pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPH disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut dimaksud untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dari mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Yang kedua yaitu dasar hukum peraturan pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, yang kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang keempat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mulai Juli 2003 sampai Desember 2004, pemerintah menerapkan sistem pajak yang ditanggung pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486 KMK 03/2003. Perubahan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP telah disesuaikan juga beberapa kali dalam yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 berlaku untuk tahun pajak 2005, sekaligus meniadakan pajak yang ditanggung pemerintah. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 berlaku tahun pajak 2006. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ratna Dewi, NIM 1801123. Di sini saya akan menjelaskan subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah 1. Subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak warisan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Yang ketiga, badan terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Yang keempat, bentuk usaha tetap, perusahaan luar negeri yang berhak bergerak dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini negara Indonesia, subjek pajak dapat pula dibedakan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dan yang tidak termasuk subjek pajak yaitu 1. Kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat yang pertama bukan warga negara Indonesia, yang kedua negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, yang ketiga organisasi nasional
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 661 KMK 04 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada para anggota. Yang keempat, penjabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang satu, pergantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honoraris, komisi, bonus, gravitasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta, termasuk yaitu yang pertama, keuntungan karena penghasilan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa himbah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan. Yang kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambahan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuran kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang 10. Penerimaan atau perolehannya pembayaran berkala. Yang 11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang nomor 12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Nomor 13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14, pemberi asuransi. 15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia ada 4, yaitu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas serta gaji. Yang kedua, penghasilan dari usaha atau kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal atau penggunaan harta serta sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya. Yang keempat, penghasilan lain-lainnya, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 kelompok penghasilan di atas, seperti keuntungan karena pembebanan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, dan terakhir hadiah undian. Nama saya Putra Sekayana, NIM 18011113. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar pengenaan dan perhitungan pajak. Untuk wajib pajak dalam negeri dan untuk usaha tetap atau BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasil bruto. Yang perlu diingat, besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak pada badan dihitung sebesar penghasilan neto. Dengan rumus, penghasilan kena pajak dalam kurung WP badan kurung tutup sama dengan penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung dari penghasilan neto dikurangi PTKP. Kemudian penghasilan kena pajak dalam kurung WP orang pribadi kurung tutup sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Cara menghitung penghasilan kena pajak, perhitungan besarnya penghasilan itu bagi wajib pajak di dalam negeri dan badan usaha tetap dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama menggunakan pembukuan, dan yang kedua menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang ataupun jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir pembukuan. Untuk WP, badan besar, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi PPh. Penghasilan kena pajak dalam kurung WP badan kurung tutup sama dengan penghasilan neto, dan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh dikurangi PTKP. Untuk WP orang pribadi, besar penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Rumusnya, penghasilan kena pajak dalam kurung WP orang pribadi kurung tutup sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP, atau sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Biasanya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan untuk usaha tetap ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi untuk mendapatkan atau menagih serta memelihara penghasilan, termasuk yang pertama biaya secara langsung dan tidak langsung, penyusutan atas pengeluaran, iuran kepada dana pensiun yang telah diindahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian pengembangan usaha yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang sudah diatur dalam PP, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya minimal 5 tahun.
Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan usaha tetap, tidak diperbolehkan dikurangkan: 1. Pembagian laba. Yang kedua, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pembentukan atau penumpukan dana cabang kecuali. 4. Cadangan piutang, cadangan usaha asuransi, cadangan peminjam. 7. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang ke-8, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Yang ke-9, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat. Yang ke-10, premi asuransi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja. Yang ke-11, pengganti atau imbalan. Yang ke-12, jumlah yang melebihi kewajaran sebagai imbalan yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang ke-13, harta yang dihibahkan. Yang ke-14, pajak penghasilan. Yang ke-15, biaya yang dibebankan. Yang ke-16, gaji. Yang ke-17, sanksi administrasi. Yang ke-18, biaya pengeluaran yang dikenakan PPh yang bersifat final dan bukan objek PPh. Dan yang terakhir, yang ke-19, biaya-biaya pengeluaran yang digunakan perhitungan penghasilan itu. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Kadek Dwi Payanti, NIM 18011145. Di sini saya akan menjelaskan PTKP dan PKP. Yang pertama, PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan yang menjadi batas tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya di bawah PTKP, tidak akan terkena pajak penghasilan atau PPh pasal 25 atau 29, dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Yang selanjutnya adalah PKP, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan berdasarnya pajak penghasilan yang teruntung. Penghasilan kena pajak diperoleh dari pengurangan antara penghasilan bruto wajib pajak dengan pengurangan penghasilan bruto. Kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorium, hadiah, dan lain sebagainya.